Self respect itu sesimpel berani bilang, aku juga pantas diperlakukan dengan baik. Self respect itu juga bagian dari etiket. Cara kamu memperlakukan diri di ruang publik, cara kamu berdiri, berbicara, bereaksi, itu semua nunjukin standar kamu sebagai individu. Ini mungkin kamu gak sadar, cara kita duduk, cara menjaga kebersihan lingkunganmu, cara kamu ngomong di publik, itu semua memberi sinyal ke orang lain yang menunjukkan standar dirimu. Halo, semoga teman-teman sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial and bring out the greatest self in you. Pernah nggak sih kamu pulang ke rumah terus tiba-tiba nyesel sama hal yang kamu lakukan tadi di depan orang banyak atau di tempat publik? Terus kamu tiba-tiba mikir, kok tadi aku gitu ya? Tenang, kamu nggak sendirian. Saya juga sering. Di video ini saya bakal bahas kebiasaan kecil yang tanpa sadar bikin kamu terlihat kurang menghargai dirimu sendiri hanya dari hal-hal kecil yang luput. Dan pastinya gimana solusinya? Banyak orang berpikir self-respect itu cuma soal kepercayaan diri. Padahal self-respect itu juga bagian dari etiket. Cara kamu memperlakukan diri di ruang publik, cara kamu berdiri, berbicara, bereaksi, itu semua nunjukin standar kamu sebagai individu. Dan parahnya, kadang kita melakukan hal-hal yang gak kita sadari, hal-hal kecil yang ternyata bikin kita kelihatan kurang menghargai diri sendiri. Bukan cuma bikin orang lain gak respect, tapi juga diam-diam menurunkan personal value kita di mata kita sendiri. So, kebiasaan-kebiasaan atau tindakan atau tingkah apa saja sih itu? Dan tanda-tandanya supaya kita bisa lebih aware dan bisa memperbaikinya bareng-bareng. Berikut pasti sering kamu temui dan alami. Diserobot orang, tapi kamu diam aja. Ini bisa antrean di kasir, di counter cafe, di supermarket, sampai di airport waktu mau check-in. Ini klasik. Kamu sudah antre lama-lama, ada yang nyerobot aja dengan tenangnya. Dan kamu cuma diam. Entah karena gak enak, entah karena males ribut, atau karena mikir, sudahlah. Tapi tahu nggak, itu sebenarnya memberi pesan ke dirimu sendiri bahwa hakmu nggak penting, apalagi disertai ngegerundel dalam hati. Dan ini bisa nggak sehat untuk kita loh kalau gerundelan ini numpuk. Solusinya sebenarnya mudah saja, cuma bilang, maaf, kita antre ya. Kita semua di sini sama dalam antrean, tegas tapi tetap sopan, dan itu bentuk self-respect. Minta maaf padahal gak salah. Orang nabrak kamu, tapi malah kamu yang minta maaf. Ini saya lihat banyak sekali terjadi. Kita yang ditabrak atau tertabrak, seperti saat terburu-buru pintu kereta sudah mau tertutup, lantas orang itu main masuk saja dan menubruk kita. Tapi kita yang malah bilang, maaf ya. Padahal kita gak salah apa-apa, yang salah sebetulnya dia. Kalimat itu keluar otomatis karena takut kita gak disukai. Kebiasaan ini bikin kita terlihat selalu merasa bersalah hanya karena mau diterima orang. Solusinya, coba ganti dengan permisi. Saat kamu mau masuk sambil meminta alur atau jalan mau lewat di sebelahnya. Serta disertai anggukan dan senyum. Lantas, pas kita sudah melewati orang itu, jangan lupa ucapkan terima kasih. Dan kita pun sebagai yang dimintai jalurnya,
Bergeserlah sedikit, jangan kekeh berdiri. Kedua tindakan ini lebih elegan, lebih dewasa, dan tetap sopan. Menerima perlakuan kasar tapi pasrah. Orang ngomel, bicara dengan nada tinggi. Kamu cuma ketawa canggung tanpa membantah atau menanggapi dengan halus. Kalau ada orang ngomong kasar, nada tinggi atau meremehkan kamu, dan kamu cuma ketawa, canggung atau diam, ini karena takut konflik kah? Itu tanda bahwa kita sedang menaruh perasaan orang lain di atas harga diri kita sendiri. Itu juga pertanda besar bahwa kamu sedang tidak menaruh self-respect pada dirimu sendiri. Mengatasinya, katakanlah, saya lebih nyaman kalau kita bicara dengan nada suara yang baik. Bisa kamu ulangi? Kamu gak harus marah buat dihargai kepada siapapun itu, tapi tetap punya batas. Ini menunjukkan kamu juga tidak respek pada dirimu sendiri saat berbicara dengan nada tinggi. Kamu mengurangi kehormatanmu sendiri hanya untuk lebih terdengar. Gestur dan sikap di ruang publik yang merusak image-mu. Kamu melihat orang membuang sampah sembarangan, duduk sembarangan, atau orang berteriak di telepon. Orang yang memiliki rasa hormat akan jengah dan risih melihat ini. Ini mungkin kamu gak sadar. Cara kita duduk, cara menjaga kebersihan lingkunganmu, cara kamu ngomong di publik, itu semua memberi sinyal ke orang lain yang menunjukkan standar dirimu tentang bagaimana kamu menghargai diri sendiri. Kalau kita sendiri nggak menghormati ruang publik, orang lain pun akan menilai yaitu standar kita. Seburuk-buruknya menjadi rendah malah. Seperti yang saya sering lihat, gestur dan sikap yang asal-asalan. Meninggalkan sampah tisu bertumpuk di meja makan di restoran atau di toilet umum. Duduk seenaknya dengan kaki naik di atas kursi atau bicara super keras di telepon. Hal-hal seperti ini simple, tapi menunjukkan standar kita sebagai individu. Kalau seseorang nggak menghormati ruang publik, orang lain juga akan menilai bahwa dia kurang menghormati dirinya sendiri. Berikutnya adalah ikut social pressure atau tekanan sosial di depan umum. Ini seperti ikut tren cringe yang viral, beli barang mahal biar keren atau pura-pura suka sesuatu hanya untuk terlihat nyambung atau diterima di circle-nya. Pernah nggak kamu ikut-ikutan tren atau melakukan sesuatu di tempat umum cuma biar nggak kelihatan aneh sendiri atau parahnya biar nggak FOMO? Padahal kamu sendiri nggak nyaman dengan hal itu. Ingat teman-teman, yang ngejalanin hidup kita, ya kita, bukan orang-orang random di sekitarmu. Contoh, joget TikTok di tempat yang gak tepat seperti joget di tengah jalan, depan pintu mall, atau di lorong supermarket. Apalagi kalau sebenarnya dia malu, tapi ikut karena teman-temannya maksa. Ikut challenge yang ganggu orang, kayak prank, teriak mendadak atau acting drama biar viral. Foto atau vlog dengan pose berlebihan yang bikin orang susah lewat. Atau pakai outfit yang sebenarnya dia nggak pede sama sekali. Tapi teman-temannya lagi ikut tren itu. Hal-hal seperti itu sebenarnya sederhana. Tapi menunjukkan kalau kita lebih memprioritaskan penilaian orang lain dibanding kenyamanan diri sendiri. Sekali lagi teman-teman, ingat standar diri itu terlihat dari keputusan kecil yang kita buat. Kalau kita memaksa diri untuk ikut sesuatu yang bukan diri kita, terutama di ruang publik, itu bisa jadi tanda self-respect kita masih goyah. Menjatuhkan diri sendiri untuk dapat perhatian. Poin ini adalah ketika seseorang terlalu sering menjadikan diri sendiri bahan bercandaan. Humor itu bagus, tapi kalau terlalu sering jadi self-deprecating, orang lain bisa mulai melihatnya sebagai fakta. Dan itu bisa menurunkan bahkan merusak citra diri kamu. Dan orang lain bakal lihat kamu persis seperti cara kamu mendeskripsikan dirimu sendiri. Solusinya, humor oke, tapi tetap jaga dignitas
jaga harga diri kita. Walaupun itu bercanda ringan, harga diri tetap penting. Sering bilang di depan orang, aku mah jelek banget ya, gak ada yang mau sama aku. Padahal cuma bercanda, supaya dianggap lucu. Namun ini menunjukkan kamu kurang bersyukur. Bercanda merendahkan diri untuk menarik perhatian atau biar disukai teman. Pura-pura gagal atau kikuk terus-menerus demi efek komedi, padahal sebenarnya justru memperlihatkan kecanggunganmu. Bercanda boleh, tapi pastikan humor itu tetap sehat dan gak merusak harga diri sendiri. Self-respect juga terlihat dari cara kita yang tidak menertawakan diri sendiri. Jadi teman-teman, self-respect itu bukan soal kamu harus galak atau keras. Bukan. Self-respect itu sesimpel berani bilang, aku juga pantas diperlakukan dengan baik. Dan kalau kamu pernah melakukan salah satu dari hal-hal tadi, itu bukan berarti kamu lemah. Itu cuma berarti kamu manusia. Dan kamu sedang belajar. Kamu sedang berkembang. Tulis di komentar ya, poin mana yang paling kena buat kamu, yang kamu pernah lakukan atau melihat orang lakukan. Aku juga pengen tahu, biar kita bisa sama-sama belajar, saling support dan berkembang bareng. Karena perjalanan merawat diri itu panjang dan kita bisa jalanin sama-sama. Karena bermanner itu berkelas. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Video ini bermanfaat. Silahkan subscribe, tinggalkan komen dan likes, dan bagikan. Agar selalu terupdate, ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya, hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.